Apalagi kemudian di bulan Ramadan. Bukti bahwasanya dari praktek Nabi Muhammad SAW, ini bulan lebih dahsyat dibandingkan yang lain. Karena beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kutaib atau buku saku yang berjudul Risalah Puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita bahas masih pada bagian yang pertama, yaitu tulisan pendek dari Syekh Abdullah As-Saleh yang berjudul Kaifa Na'ishu Ramadan atau Kaifa Nu'ishu Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Dan pada terjemahannya disebutkan dengan panduan praktis Ramadan. Dan pada bagian ini beliau menyebutkan amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan di bulan Ramadan. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan atau kemarin, yaitu yang pertama adalah puasa itu sendiri pastinya. Dan kemudian yang kedua kita juga sudah sebutkan, yaitu salat tarawih atau qiyamul lail dengan masing-masing keutamaannya dan sedikit bahasan fikih yakni di antaranya. Maka pada kesempatan malam hari ini masuk ke amalan berikutnya, bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Panduan praktis Ramadan adalah sedekah. Perhatikan halaman 13. Untuk siapapun di antara Anda yang sudah memiliki buku sakunya atau sudah mendownloadnya, perhatikan poin yang ketiga di halaman 13, sedekah atau sedekah. Al-musyahidun al-kiram, infak
mengeluarkan harta. Infak itu artinya mengeluarkan harta. Dan infak ini ada yang wajib, seperti seorang kepala keluarga menafkahi keluarganya, itu infak yang wajib. Dan juga yang lain di antara yang wajib adalah ketika seorang mengeluarkan harta berkaitan dengan zakat. Ketika dia sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat, maka dia keluarkan zakat hartanya, maka itu masuk kategori infak. Jadi infak itu umum, mengeluarkan harta. Ada yang wajib, nafkah keluarga, ada yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, ada kemudian yang sunnah, itulah namanya sedekah. Jadi infak itu lebih umum, sedekah lebih spesifik. Tapi ia adalah infak yang sunnah, mengeluarkan harta tapi yang sunnah. Apalagi kalau kita berbicara sedekah yang paling utama, itu masa-masa sekarang ini tepat. Kenapa? Karena semua kita lagi susah. Semua kita lagi susah. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, sedekah yang seperti apa yang paling afdal? Kata beliau, jahdul muqil. Usaha dari seseorang yang sedikit. Maksudnya dia masih membutuhkan harta itu. Dia pribadi masih butuh dengan harta itu. Tapi dia berusaha sebisa mungkin, dia atur sebisa mungkin tetap bisa sedekah. Padahal dia sendiri butuh. Nah, itu sedekah yang paling afdal. Kenapa ulun sebutkan sekarang? Karena semua kita sekarang lagi susah. Anda mau sebutkan profesi siapapun sekarang lagi susah. Ya, masa pandemik ini semua kita sedang menghadapi kesusahan. Dan itu diantara makna fi yaumin dhi mazghabah. Kita sudah bahas itu dalam surah Al-Balad. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi mazghabah. Dan dia tidak menapaki jalan yang berliku dan mendaki. Tahukah kamu apa itu jalan yang berliku dan mendaki yang susah, yang sukar itu? 1, membebaskan budak. Berat maksudnya amal ini. 2, memberi makan ketika orang kelaparan. Sekarang semuanya bukan kelaparan sih sekarang, tapi lagi susah. Yang istilahnya ojek online lah, yang kemudian pekerja bangunan lah, yang semua. Walaupun dengan kesusahan yang berbeda-beda. Nah, kala itu, saat ini maksudnya, kalau misalnya kemudian kita tetap bisa menginfakkan harta kita dalam makna sedekah, itu adalah yang paling afdal. Karena kita masih butuh, kita pun lagi butuh. Tapi kemudian seorang bisa mensedekahkan sebagian dari hartanya, maka luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Sedekah. Perhatikan halaman 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Jadi di hari-hari biasa pun beliau dermawan, suka memberi. Apalagi kemudian di bulan Ramadan. Bukti bahwasanya dari praktek Nabi Muhammad SAW, ini bulan lebih dahsyat dibandingkan yang lain. Karena beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan ini melebihi angin yang berhembus. Itu di antara yang disifatkan kepada beliau akan kedermawanan beliau. Seperti angin yang berhembus. Maksudnya merata, semua orang kena dapat. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Yang artinya adalah sedekah yang paling utama
adalah pada bulan Ramadan. Anda gabungkan saja dengan hadis yang tadi. Sedekah yang seperti apa wahai Rasul yang paling afdal? Sedekah dari orang yang masih butuh dengan harta itu. Dia masih butuh dengan harta itu dan kemudian dia tetap bersedekah. Timingnya Ramadan. Wah, top, double. Kondisi dianya dan waktunya. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwa dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar bersedekah. Dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Memang yang namanya sedekah juga yang utama itu ya ketika kita lagi nyaman. Ketika kita lagi nyaman, ketika kita lagi senang, nah itu sedekah tuh. Tapi tentunya ketika lagi susah tetap sedekah, nah itu lebih utama lagi. Dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Umar pun berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau nggak pernah bisa kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang saya lagi punya harta, wah saya ingin melebihi beliau. Itulah para sahabat ya. Mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena dalam kebaikan, amalan yang kemudian di dalamnya tentunya pasti ada pahala. Tidak ada ithar pada perkara tersebut. Lebih mengutamakan orang lain. Nggak ada. Soft awal kosong. Jangan persilahkan orang. Anda maju. Contoh aja. Contoh mudah gitu ya. Anda di soft 2 nih. Tak taunya qadarullah ada yang kemudian batal di depan. Entah itu sebelum adzan berkumandang atau ketika salat sudah berjalan. Kita bicarakan sebelum adzan berkumandang atau sebelum iqamah. Batal dia. Jangan dorong orang kanan kiri Anda maju. Dalam perkara seperti ini tidak ada itsar. Tidak ada praktek lebih mengutamakan orang lain. Oh, Anda harus buru-buru. Dan itu diantara yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang mendapatkan salawat dari Allah dan malaikatnya, yang segera mengisi soft yang kosong, apalagi soft awal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian pula Umar bin Khattab. Dia ingin bersegera melakukan amalan yang saleh. Mereka saling berlomba-lomba satu sama lain untuk melakukan amal saleh. Umar melanjutkan radhiyallahu anhu. Aku pun membawa setengah dari hartaku, setengah. Bayangin. Rasulullah berkata, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Setengah dari harta disedekahkan itu gimana? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian sebanyak ini juga jawabku. Artinya separuh-separuh. Kalau kasarnya misalnya 1 juta punya harta, separuh dia infakkan, separuh untuk keluarga. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Tentunya level iman kita jauh ya. Bukannya tidak boleh ya. Tapi iman kita dengan Abu Bakar As-Siddiq jauh. Ya. Mensedekahkan separuh dari harta kita saja itu berat. 1/3, itu udah banyak. Apakah kemudian segitu kita keluarkan? Enggak juga tuh. Karena beda. Bukan berarti kemudian iman Umar bin Khattab lemah, enggak, separuh kok.
sekuat itu imannya akan rizki yang pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Beliau bertawakal, ditinggalkan separuh. Apakah kemudian maknanya Abu Bakar As-Siddiq tidak tawakal? No. Keyakinannya kuat sekali. Saya tinggalkan mereka, Allah dan Rasul. Nggak bisa kita seperti itu. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka aku berkata, aku tidak akan mampu melebihinya selamanya. Nggak bisa. Wallahu a'lam bissawab. Ulun skip. Wahai saudaraku, halaman 15. Banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rizki yang ada padamu. Separuh berat, semuanya apalagi. Tapi keluarkan. Walaupun kemudian semua kita sedang susah, semampu yang bisa kita keluarkan. Kita sudah menghitungnya bahwasanya untuk keluarga ada dan sedekah bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan. Nah ini di antara prakteknya. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan. Di antaranya A. Memberi makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan 8-12. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Yang artinya adalah dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ini tentunya di antara sifat orang-orang yang beriman ya. Makanan yang dia suka. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Mereka memberikan makan ke orang makanan yang dia suka, pasti yang paling nikmat bagi dia. Walaupun tentunya bisa jadi untuk orang belum tentu. Cuman itulah yang paling nikmat yang dia rasakan. Bukan yang dia nggak suka. Bukan. Yang Anda suka. Anda sukanya apa? Bagi orang itu. Berikan kepada orang itu. Nggak usah jauh-jauh, tetangga ada kan? Karena nggak mesti orang miskin yang kita berikan kepadanya makanan, nggak ada syarat itu. Apalagi mereka miskin, apalagi mereka fakir, apalagi mereka yatim, lebih utama lagi. Karena bisa jadi tetangga Anda lebih kaya, tapi nggak ada masalah. Memberikan makan itu umum. Kata Nabi Muhammad SAW, Ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai segenap manusia, kata Nabi Muhammad, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berikanlah makanan. Tidak ada embel-embel harus ke orang fakir, miskin, susah. No, berikanlah makanan, berbagi. Dan salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga Allah dengan keselamatan. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Kayak program kita yang terstop ya, sementara terstop. Itu di antara titik yang mesti kami datangi ya, panti asuhan. Yang hari Jumat itu loh, berkah Jumat berbagi BJB, yang lagi terstop tentunya karena kondisi.
itu mesti 100 setiap hari Jumat yang kami bagi, itu sebagian di antara mesti di titik tertentu. Yang di pinggir-pinggir jalan itu bisa kita katakan ya rencana 2 lah. Nomor 1-nya yang jelas ke anak yatim. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih karena Allah yang ngasih rizki. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Disebutkan di sini, para salafus saleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberi makan. Dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya. Contoh mudah itu ngeraktir teman itu udah sedekah itu. Itu contoh paling mudah. Dan Anda bisa kira-kira kan berapa makanan di tempat tertentu. 10 ribuan, 15 ribuan, 25 ribuan, 50 ribuan. Ya, Anda bisa survei dulu, bisa. Katakanlah di range yang tengah 25 ribuan itu udah enak, atau 30 ribuan udah sama minumnya. Anda punya 300, berarti Anda bisa bawa, jangan ngepas 300, jangan bawa 10 orang, 8 lah, karena mungkin nanti ada ngambil kerupuk ya. Ya, ada ngambil rempeyek ya. Anda punya 300 cukup buat 10 orang nih. Undang 8 orang saja sama Anda. Paling simpel, paling mudah itu. Dan jangan takut, pasti Allah ganti. Ganti dari Allah itu pasti. Gak usah hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena gantinya itu pasti. Ya bisa di dunia atau di akhirat, atau dunia akhirat. Para salafus saleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberi makan, dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya, baik dengan memberi makan orang yang lapar atau memberi makan seorang saudara yang saleh. Nah, ini diantaranya juga adalah jangan traktir, jangan makan makanan Anda kecuali orang yang saleh. Pilih orang-orangnya. Teman-teman yang Anda tahu secara zahir, kita nggak tahu batinnya. Secara zahir orang-orang yang saleh, gampang ngeceknya, salatnya. Ini orang-orang yang selalu salat lima waktu di masjid. Itu cara paling mudah. Apalagi misalnya salah seorang di antara mereka atau banyak mereka pernah bermuamalah, yakni utang piutang, jual beli dengan Anda akan tahu sifat aslinya. Saleh insyaallah, ajak makan. Makan yuk. Timingnya juga harus tepat. Sarapan jam segini, makan siang jam segini, makan malam jam segini. Jangan nanggung. Nanti mereka nggak nyaman. Aduh, karena mereka mungkin barusan makan. Kenapa timing kita ngajaknya kurang tepat? Ngajak makan siang misalnya, dari jam 10 atau jam 11 Anda sudah WhatsAppan tuh. Habis zuhur makan yuk. Ayo. Kalau soal makanan, waduh nggak pernah mundur, Tat. Kenapa? Belakang Anda tembok katanya. Woi. Bismillah. Anda punya uangnya, Anda ukur. Karena pernah tuh misalnya Anda ngajak gitu ya, kemudian ada ikhwah kita, Tat, fulan boleh diajak nggak? Anda nggak memiliki kesiapan, jangan deh, karena Anda berarti nggak siap duitnya.
Dan mungkin antum pernah dapatkan gitu ya SMS ya, anak SMS, Pit makan yuk. SMS ini dikirim ke fulan. Orang-orangnya kan Anda sebutin. Mungkin salah seorang di antara mereka, "Tat, boleh nggak ngajak fulan?" Nah, itu adab. Boleh. Anda bilang. Karena Anda diundang, tapi Anda ingin ngajak yang lain. Bilang. Jangan nggak bilang, tiba-tiba Anda bawa 5. Wah, kaget saya. Iya. Karena KTP sudah tergadaikan di warung yang lain. Ini di warung ini mau digadaikan apa? Jadi seperti itu ya. Ini cara paling mudah, sedekah. Nggak mesti orang yang fakir miskin, teman kita. Dan itu yang paling mudah. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang fakir. Nggak ada syarat. Bisa jadi yang kita ajak makan orang yang lebih punya daripada kita. Tapi karena dia diundang, dia datang. Karena itu adab. Apalagi undangan makanan. Waduh. Jangan ditolak ya. Walaupun makanannya sederhana ya. Ya, warung Padang ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in atama Allah min thimaril jannah. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah. Wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah minar rahiqil makhtum. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda yang artinya adalah, siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Waduh, Allah memang kayak gitu. Harusnya kan setara aja. Kita ngasih teman makan, ya kita juga kemudian dapat makan. Besok kah, besoknya kah, dan mungkin bisa dilipat gandakan kah? Iya, harusnya gitu aja dong. Allah nggak gitu. Allah kalau sudah memberi, berlipat-lipat. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja di antara orang mukmin yang beri makan saudaranya sama mukmin yang lapar, makanya timingnya harus tepat ya, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Waduh, balasannya tinggi sekali. Buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Subhanallah. Qutufu hadaniyah. Kita tahu di firman Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat pohon yang berbuah di surga Allah Subhanahu wa taala, qutufu hadaniyah. Memetiknya itu ya rendah, pendek. Bonsai mungkin gitu ya. Bonsai tapi buahnya durian gitu. Luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Surga semua isinya nikmat. Tanamkan di benak Anda, semuanya nikmat. Selesai. Kan kalau durian ngambilnya susah, Bit. Ada yang naik ke atas, begitu diambil, dilempar, yang di bawah ini loh, udahlah pakai helm. Jagainnya luar biasa, hati-hati. Kelapa ya naik. Rambutan ada sih yang pendek. Banyak yang tinggi-tinggi banyak. Repot kan? Surga nggak gitu. Deket. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sama mukmin yang dahaga. Tadi makan, sekarang minum. Makanya tuh Fit, yang di kulkas tuh, yang di kulkasnya masih Imam Syafi'i. Waduh, bukan Anda, kita harus iri tuh. Ya, dengan orang-orang yang bersedekah. Minuman istimewa tentunya. Di antara air yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ulun skip. Perhatikan akhir atau di paragraf akhir halaman 17. Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya. Betul. Di antaranya terciptanya saling mengasihi dan saling menyayangi. Ya dong.
Karena bisa jadi kondisi kita semuanya nih kan lagi susah. Sangat mungkin kemudian seorang, ini di luar pandemik aja Pit ya, di luar pandemik aja, pernah ada ikhwah ke ana dan dia minta carikan pekerjaan. Kemudian ana hubungi beberapa ikhwah kita yang punya usaha gitu. Dan mereka berusaha membantu, tapi ya gajinya bulanan. Akhi, ada nih, tapi ya standar ya, dan gajinya bulanan. Aduh Ustaz, mohon maaf Ustaz merepotkan antum, tapi ana pengen yang harian. Dia butuh, kok kayak gitu akhi? Afwan Tat, ana punya anak dan istri dan ana harus dapat sehari itu 20.000. Harus dapat 20.000. Bulanan nggak bisa Tat katanya. Masya Allah. Ada orang sesusah itu di benak saya. Makanya tidak jarang kemudian ketika kita safar sama teman-teman di mobil, alhamdulillah seringnya atau rata-ratanya makan enak, karena itu obat COVID juga ya. Makan di mana nih bro? Sini, sana. Apalagi kalau sudah sampai tujuan, daurah gitu. Wah, panitia nyiapin yang serem-serem. Ayo tat. Wah, padahal terlarang semua ya. Tapi boleh ini nggak? Wah, boleh, hajar aja semuanya. Karena apa? Kita sama kru. Tapi saya mungkin nggak sentuh misalnya. Kasihan kru kalau mengikuti makanan saya, mereka tersiksa jadinya. Tat, antum boleh ini kah? Bisa. Antum bisa terus saya. Kenapa mikirin kru juga? Nanti pada waktunya mungkin ya ngambil secuil aja lah. Ya paha dan dada ya. Aduh, pemirsa. Sampai mana tadi? Itu. Ibadah memberi makan ini memberikan aspek ibadah lainnya. Apa itu? Saling mengasihi, saling menyayangi, senang. Akan tercipta saling mengasihi, saling menyayangi. Kenapa? Orang bahagia dengan pemberian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa lan tu'minu hatta tahabbu." Dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi di antara kalian. Tentunya hadisnya ada lanjutannya. Maukah kalian aku kasih tahu, kata Nabi Muhammad, satu amalan jika kalian lakukan, kalian akan saling mengasihi satu sama lain, mencintai satu sama lain. Ya wahai Rasul, apa itu? Sebarkan salam di antara kalian. Kalau ketemu tuh salam. Apalagi kita tinggal di Indonesia, mayoritas kaum muslimin, belum lagi kemudian tampilan kaum muslimin jelas. Kalau di Mekah Madinah ya kaum muslimin semua, gampang dong. Tapi di kita juga gampang kok. Tampilan seseorang jelas. Dia pakai baju koko, dia pakai sarung, dia pakai peci misalnya. Sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Kita berhusnudzon, berbaik sangka. Muslim nih, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu akan saling cinta. Apalagi dengan teman kita sendiri, salam. Wallahu a'lam bishawab. Di antaranya juga bermajlis dengan orang-orang saleh serta mengharap pahala dari menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan. Itu manfaat yang lain gitu ya. Karena inti dari makanan itu supaya kemudian tulang punggung kita tegak kan. Orang kalau makannya yakni on time, rutin, walaupun enggak harus banyak, tapi dia makan. Dan inilah tujuan makanan, untuk kemudian kita bisa menegakkan tulang punggung. Kenapa? Untuk ibadah. Orang ini mungkin pagi dia nggak sarapan, nggak ada yang dimakan. Siang Anda ajak makan, waduh. Asarnya seger dia, maghribnya luar biasa, sampai isya dia kuat. Kenapa? Udah makan tadi siang. Siapa yang ngasih? Anda. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. 2. Di antara bentuk sedekah
selain memberi makan adalah menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Oh, membukakan orang yang berpuasa. Jadi orang pada puasa nih, Anda bukakan. Anda adalah marbot ya. Bukan ya. Maksudnya beliin makanan. Memberikan mereka makanan. Perhatikan. Halaman 18. B. Menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sha'imi syai'un." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ini masukan ya, masukan untuk ke pustaka ya. Hadis yang di atas, lan tadkhulul jannah, Anda tidak sebutkan periwayatannya. Ya, saya pribadi juga nanti akan ingatkan ya. Halaman 18. Ustaz, mungkin antum nonton. Ini perlu periwayatan karena kita harus ilmi ya. Walaupun tentunya salah satu di antara unsur hadis disebutkan apa itu matan bahasa Arabnya. Dari sini kita bisa tahu siapa sahabat yang meriwayatkan, siapa ulama hadis yang mengeluarkan dari sini. Karena salah satu unsur di antara 3 unsur hadis disampaikan. Karena bukan terjemahnya doang, ada bahasa Arabnya. Karena 3 unsur hadis itu, matan hadisnya, riwayat dari sahabatnya siapa, mukhrijul hadis yang mengeluarkan siapa. Salah satu di antara 3 ini tercantumkan, bisa dicari dan mudah. Apalagi kemudian dengan teknologi ini. Tapi ini masukan saja. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Subhanallah. Jangan dimaknai Anda nggak puasa, yang penting saya membukakan orang puasa. Kan pahalanya sama. Enggak kayak gitu. Itu ya akal-akalannya orang saja. Enggak. Kitanya tetap puasa. Tapi kemudian kita bersedekah dengan membukakan orang puasa. Enggak mesti semuanya satu masjid. Enggak kok. Sebagiannya. Nanti masjid yang ngatur. Fulan di hari 1, fulan di hari 2 misal. Untuk kasus di luar pandemik. Yang saya tahu kayak gitu waktu itu prakteknya. Ya. Dan kemudian pernah gitu ya. Pernah waktu itu ya. Artinya sebagian ikhwah kita itu luar biasa, Allah limpahkan harta kepadanya. Dia pengen plot semuanya. Maka DKM tegas. Jangan Pak, kasih kesempatan orang lain juga beramal. Oh gitu ya? Iya Pak. Jadi DKM harus jelas, harus tegas ya. Dan subhanallah untuk Bapak itu, dia pengen plot semuanya. Iftar, saya semuanya. Berapapun kebutuhannya. Bagus kan, luar biasa. Senang kita, cuman ketutup yang lain. Enggak Pak, Bapak sebagian saja. Kita persilahkan yang lain juga kemudian, yakni untuk beramal ya. Oh gitu ya, sip. Bapak bisa alihkan sebagian ke masjid yang lain. Oh gitu ya, sip. Jadi tetap dia beramal full ya. Dengan uang yang sudah dia ini siapkan. Barakallahu fi. Untuk teman-teman, ikhwah kita yang subhanallah dengan hartanya. Sangat mungkin mereka menggapai surga Allah dengan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Berkah itu banyak dan berkesinambungan. Halal itu udah pasti. Banyak dan berkesinambungan. Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Pahalanya besar sekali. Nah, pemirsa, tentunya tidak semua kita memiliki kelapangan harta. Gimana cara kita kemudian bisa membukakan orang berpuasa? Perhatikan. Di hadis yang kedua di halaman 19, saya skip hadis dari Salman Al-Farisi. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka orang yang berpuasa." Enggak semua orang, wahai Rasulullah. Gimana dong? Perhatikan jawaban Nabi Muhammad SAW. Dan ini kabar gembira untuk kita. Yu'tillahu hadha thawaba liman fattara sa'iman ala midqati labanin
aw tamratin aw syurbati ma'in wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min haudhi syurbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Kata Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat bertanya, wahai Rasul, nggak semua orang bisa membukakan orang puasa dong? Kemampuan kita beda-beda finansialnya. Perhatikan jawaban Nabi Muhammad SAW. Pahala ini Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa. Meskipun berupa susu bercampur air, kurma atau seteguk air. Anda cuma bantu menyediakan. Anda cuma bantu membagikan. Itu masuk. Kenapa? Kemampuan kita beda-beda finansialnya. Makanya tadi dulu sebutkan. Untuk teman-teman kita yang subhanallah limpahkan padanya hartanya. Dengan hartanya mereka menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ngasih minum orang, Allah kasih minum dia dari telaga Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, haudhi masiratu syahrin. Telagaku itu panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan lamanya. Perjalanan 1 bulan kala itu kurang lebih 16 sampai 20 ribu. 1600 atau 2000 kilo. Itu 1 bulan. Mekah Palestina itu segitu. Karena Mekah Madinah itu 400-an, itu 1 pekan. Ke Palestina itu 1 bulan. Berarti kan 400 kali 4, 1600-an. Telaga sepanjang itu punya Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwasanya lebarnya pun demikian. Kotak gitu ya. Baru kemudian beliau memberikan sifat untuk air di telaga beliau. Ma'uhu ahla minal asal, abyad minal laban, atyabu min rihil misk, man syariba minhu la yadhma abadan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Air di telagaku, karena air di telaga Nabi Muhammad itu bukan muncul, dicurahkan dari Al-Kautsar. Air di telaga Nabi Muhammad itu dari sungai yang ada di surga, Al-Kautsar. Airnya lebih putih daripada madu, lebih manis. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada minyak kasturi. Barang siapa yang minum seteguk, wakizanu kanujumis sama. Cawan-cawannya, gelas-gelas yang disediakan itu seperti jumlah bintang gemintang. Banyak. Nggak ada antrian lah. Makasih bang, sama gelas tuh. Enggak ada gitu. Semuanya dapat. Dan jangan sampai kemudian kita dalam beragama ini bikin buat yang Nabi Muhammad tidak ajarkan, karena Anda akan dijauhkan dari telaga Nabi Muhammad. Keutamaannya kata Nabi Muhammad, barang siapa yang minum seteguk darinya tidak pernah akan haus selamanya. Dalam keterangan Imam Nawawi misalnya, karena kasus telaga itu sebelum sirat. Terlepas dari perdebatannya, kasus telaga itu sebelum sirat, di mana semua kita akan melewati. Kata beliau, bagaimana kemudian jika ada orang minum dari telaga Nabi Muhammad SAW, kemudian ketika di sirat dia jatuh ke neraka. Maka kata beliau, dia akan diazab di neraka Allah sesuai dengan kadar dosanya, tapi dia tidak diazab dengan kedahagaan karena udah minum tadi. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Ya udahlah, kita pending besok, tapi akan banyak yang saya skip mungkin besok. Itu poin yang keempat di antara amalan yang bisa kita maksimalkan dengannya kita menghidupkan Ramadan adalah membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan, insyaallah di hari besok. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu nih. Waduh, panjang ya.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya, Ustaz, ana bekerja di suatu perusahaan di mana perusahaan ini menerapkan 2 shift pagi dan malam. Shift. Itu shift ya. Seluruh karyawan setiap pekannya di rolling, ada yang shift pagi dan malam. Nah, yang mau ana tanyakan, apabila nanti masuk malam, terus berpuasa di pagi hari sampai sorenya kebanyakan tidur. Oh gitu. Karena kerjanya malam, Pit. Siap. Dengan catatan setiap waktu sholat tiba, bangun dan menunaikannya berjamaah. Setelah sholat, misalkan tidur kembali. Lalu bangun untuk mengerjakan sholat asar dan tidur lagi. Waduh. Begitu seterusnya ketika masuk malam. Bagaimana Ustaz? Unik juga pertanyaannya ya. Dan untuk hukum tidur sholat asarnya gimana Ustaz? Dengan alasan seperti gitu. Karena nanti malamnya masuk lagi. Mohon penjelasannya, syukran. Ya. Untuk kasus yang seperti ini, yakni gini ya. Anda shift malam. Kemudian berarti setelah subuh bisa tidur dong. Dan kebutuhan tidur kita dari subuh, jangan dari subuh juga ya. Naikkan matahari dulu. Tahan sedikit. Habis subuh tahan sedikit. Dapatkan keutamaan itu. Begitu kemudian syuruk, salat, tahan sedikit. Matahari mulai naik, silahkan istirahat. Nah itu jedanya sampai zuhur mencukupi kebutuhan tidur Anda. Ya dong, hampir 6 jam itu. Hampir 6 jam. Katakanlah misalnya syuruknya jam 7, kasarnya aja jam 7, sampai jam 12, udah dapat 5. Zuhur, sholat, mungkin makan. Anda ingin menambahnya sedikit, sebelum asar juga sudah tercukupi kebutuhan tidur Anda. Habis asar, ya jangan lagi. Tapi kalau yang ulun pandang adalah bahwasanya zuhur pun sudah cukup. Untuk kemudian mengganti yang tadi karena Anda kerja malam. Nah, berkaitan dengan boleh atau tidak tidur setelah asar, boleh. Sesuai kebutuhan. Rata-rata hadis yang menyebutkan akan buruknya tidur setelah asar, lemah rata-rata riwayatnya. Ya, boleh. Sesuai kebutuhan. Berkaitan dengan apakah dia berpengaruh pada masalah medis seorang, wah jangan tanya saya, tanya Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Baik buruknya, buruknya misalnya tidur setelah asar. Karena memang riwayatnya banyak. Dari Nabi Muhammad SAW tentang buruknya tidur setelah asar, tapi rata-rata riwayatnya lemah. Nggak bisa dijadikan patokan. Maka boleh ya sesuai kebutuhan. Terkadang orang datangnya kantuknya ya habis asar. Mau gimana dong? Nanti malam dia kerja lagi. Maka silahkan. Tapi ingat ya, bahwasanya ketika Anda mulai matahari terbit itu Anda mulai istirahat ingin mengganti yang tadi, zuhur pun, sebelum zuhur pun insyaallah kebutuhan tidur Anda sudah terpenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Semoga Allah berikan kemudahan untuk antum dan teman-teman yang modelnya seperti ini di perusahaan. Tenaga kesehatan juga seperti ini, saya tahu. Luar biasa. Sudahlah ngurus orang. Banyak kemudian kepentingan dia pribadi terkadang terkesampingkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda kemudahan, karena Anda tiap hari bantu dan tolong orang. Allah akan tolong Anda itu pasti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon beri nasihat untuk kami yang sedang futur. Siap. Ikhwati al-musyahidun al-kiram, para pemirsa, siapapun di antara kita akan menimpanya kemalasan, futur. Tapi apakah kemudian kita menjalaninya dengan berlarut-larut? Tentu tidak.
Dan sangat mungkin kemudian sebabnya bisa di diri Anda. Mulai banyak ketaatan yang Anda abaikan. Mulai kemudian coba-coba maksiat dan Anda lanjutkan. Pasti bikin futur itu. Itu di diri Anda. Maka ikhlaskanlah beramal. Tetaplah beramal dan ikhlaslah dalam beramal. Itu di antara obat. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam ini banyak. Kalau Anda menjaganya, itu sangat cukup. Salat 5 waktu, baca Quran. Baru 2 tuh. 2 itu aja udah luar biasa menyelamatkan. Hati Anda tenang, hati Anda tentram, lawang salatnya on time. Kemudian dia membaca Al-Quran setiap hari, bahkan mungkin dapat 1 juz misalnya. Tenang hati Anda. Dari mana kemudian futur atau kemalasan bisa datang? Lawang Anda orang yang taat beragama. Kalau Anda berkeluarga misalnya, Anda menjalankan kewajiban Anda kepada istri Anda, menunaikan. Anda seorang istri, Anda menunaikan kewajiban Anda kepada suami dan juga kemudian kepada anak. Kegiatan yang jelas pahalanya dari Allah dalam 1 hari 1 malam banyak. Tapaki itu, jalani itu. Karena bisa jadi kemudian futurnya dari diri kita sendiri. Yaitu tadi, kewajiban mulai diabaikan, kemaksiatan mulai diterobos, mesti futur. Karena maksiat itu ada magnetnya. Dia akan menarik Anda dan memintanya untuk lagi dan lagi. Maka ikhlaslah dalam beramal. Karena bisa jadi, saya tidak katakan Anda tidak ikhlas, karena bisa jadi amal yang kita lakukan mungkin tidak ikhlas. Hingga kemudian ketika tidak ada orang yang memuji amal kita, udahlah, nggak ada yang memuji juga. Kan gitu. Karena tidak ikhlas. Karena Anda mengharap pujian orang, mengharap dibicarakan orang. Akhirnya ketika orang tidak membicarakan Anda, kecewa Anda, berhenti Anda dari amal itu. No, ikhlas lillahi ta'ala. Itu kuncinya. Ikhlaskan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Anda akan terjauhkan dari futur. Tetap tuntut ilmu, praktekkan ilmu, ikut majelis ta'lim, yang offline, yang online, untuk menjaga keimanan, untuk mericas terus kemudian baterai di dalam diri kita ini, yang tentunya mungkin ya bisa 6.000 mAh lah. Cukup buat main game ya. Recharge terus. 2, eksternal, mungkin teman, mungkin lingkungan. Kalau teman, stop. Berhenti berteman dengan orang-orang atau dengan teman-teman yang tidak mensupport, mendukung ketaatan Anda. Off aja. Kenapa? Karena teman Anda ini Anda ikut futur. Lingkungan juga seperti itu. Walaupun tentunya tidak mudah untuk hijrah gitu ya. Anda ada di titik A, misal di salah satu kecamatan di Banjar gitu ya. Mungkin spesifik di alamat tertentu, buruk. Nggak mudah memang untuk pindah, tapi Anda harus pindah. Kenapa? Buruk. Kebaikan bersendirian di tengah keburukan yang begitu banyak, suatu saat Anda akan kalah. Anda bukan Nabi Muhammad kan? Yang ketika dihina, dicaci, dimaki, diganggu sholatnya, tetap beliau kemudian sholat di situ. Itu Nabi Muhammad. Kita nggak kayak gitu. Takutkan kemudian kalah kita, lemah iman kita, akhirnya futur. Jadi bisa internal dari diri kita sendiri. Di antara intinya mungkin keikhlasan dalam beramal. Yang kedua mungkin dari luar, yaitu teman. Maka obatnya seperti itu. Ikhlaskan beramal hanya untuk Allah. Tetap nuntut ilmu agar kita di-recharge terus. Ada nasihat yang tiap hari masuk. Tidaklah Anda memfollow akun-akun di media sosial kecuali akun dakwah, nasihat, teman pun ya, beranda Anda pun dengan nasihat. Sedikit banyak pasti Anda kebaca tuh. Untuk mericas terus, untuk mengingatkan terus. Eksternal berkaitan dengan teman yang buruk, maka Anda harus tentukan sikap. Berhenti, off, keluar, remove, block, unfollow.
atau kemudian pindah kalau berkaitan dengan lingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi